Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 3 yang berbunyi, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ketika kita sedang mengalami suatu situasi berupa ancaman terjadinya perpecahan, maka bagi setiap diri pribadi kita maupun keluarga kita, orang yang telah mengaku beriman, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sudah selayaknya harus memperlakukan hidup dalam suatu komunitas yang sudah, sedang, dan yang akan terus diurapi dan diberkati oleh Tuhan, Raja dan Kepala atas gerejanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, di mana Ia mengingatkan kita melalui doa kepada Tuhan Allah Bapa kita, bahwa pada malam sebelum Ia mengorbankan hidupnya di atas kayu salib di bukit Golgota, Ia rela mati secara hina menggantikan kita disalibkan. Maka Ia mendoakan baik untuk para muridnya pada masanya dulu, maupun juga untuk kita semua orang yang mau beriman, yang mau percaya kepadanya, hanya kepada Kristus, maka supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Yohanes 17 ayat 21-23. Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk memperingatkan kita sebagai umat milik Kristus ini untuk senantiasa memelihara persatuan dan kesatuan, bersatu teguh dalam satu ikatan kasih dari Kristus sendiri. Ia mendesak kita untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Efesus 4 ayat 3 dan 4. Dan ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Apabila pada masa sekarang ini kita yang sedang sedih, menangisi tentang apa yang terjadi dengan segala sesuatu yang memang terjadi dalam hidup kita yang membuat kita sedih, dan kita bergumul untuk memecahkan segala sesuatu yang memang sedang kita pergumulkan untuk mempunyai solusi atau jalan keluarnya, dan kita tetap harus mengasihi Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kita gerejanya, atas kita umatnya. Maka apabila kita rasakan dalam kondisi tidak indah karena dosa-dosa dan kesalahan kita, maka hendaknya kita juga tidak lagi melakukan segala sesuatu yang berdampak untuk memecah belah tubuh Kristus, yaitu sesama anggota persekutuan jemaat dimanapun kita berjemaat, yaitu gereja milik Kristus ini, supaya jangan diwarnai dengan amarah, gosip, dan perselisihan antar kelompok. Lebih baik kita mengalami kerugian, baik itu dalam wujud kehilangan materi maupun juga berupa ketidaknyamanan daripada diri kita ini menjadi penyebab terjadinya perpecahan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, supaya tetap mau memelihara kesatuan dan persatuan gerejawi yang menurut kehendak sang kepalanya,
Sang Rajanya, maupun Sang Tuhan di atas segala Tuhan-Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus saja. Renungan tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita untuk senantiasa mau memperlakukan hidup kita ini dengan cara berusaha memelihara atau menjaga kesatuan persatuan dengan mengandalkan pertolongan Roh Kudus oleh suatu ikatan damai sejahtera sebagaimana yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, umat milik yang dikasihi dan disayanginya ini. Oleh sebab itu, mari kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kontribusi kita sebagai satu kesatuan hidup dalam ikatan damai sejahtera Kristus itu di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab, di dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kita sebagai umat milik Tuhan? Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami supaya kami mau untuk memelihara kesatuan roh di dalam ikatan damai sejahtera, ikatan yang sungguh-sungguh mau mensejahterakan kehidupan, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kami sebagai umat milik-Mu di muka bumi ini. Bapa, apabila dalam diri pribadi kami yang berkaitan juga dengan keluarga kami masih menanggung beban berat akibat kuasa sakit penyakit saat ini menguasai kami. Kami percaya bahwa dengan kuasa pertolongan Tuhan, oleh kemahakuasaan-Mu itu, membuat kami juga boleh dihindarkan dari segala kekuasaan sakit penyakit apapun juga itu, sehingga kami boleh menerima kepulihan dan kesembuhan oleh anugerah-Mu melalui sarana diagnosa para dokter maupun juga obat yang digunakan melalui perawatan terhadap diri kami. Kami percaya Tuhan mau dengar suara harapan dan doa kami ini kepadamu dalam iman, dalam percaya kami kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami mohon. Amin.